Ya, selamat malam. Pertama saya Hendra Sepana, NIM 210111110025. Saat ini saya akan memulaikan presentasi untuk modul 2, memberikan live demonstrasi untuk kelompok kami, kelompok 5 dalam kelas E, kelas praktikum keamanan cyber. Nah, di sini saya akan memulai dengan seperti yang ada di modul di sini. Yang pertama yaitu identify running process. Di sini kita diminta untuk mendownload sys internal suite. Di sini saya sudah download dan sudah saya ekstrak. Filenya ada di sini, sudah saya ekstrak. Nah, ini adalah isi dari folder sys internal suite. Nah, langsung saja kita akan memulaikan dengan tes yang ada. Pertama di sini kita diminta untuk membuka PCP view yang ada di dalam sys internal ini. PCP view. Nah, ini dia. Nah, di sini disebutkan bahwa accept the process explorer license agreement. Nah, karena saya sudah membukanya terlebih dahulu, maka sudah saya centang atau sudah saya accept. Nah, di sini ketika sudah terbuka, kita di sini diminta untuk pada step ketiga explore the running process. Di sini kita pertama diminta untuk membuka file exasx. Nah, ini dia file exasx. Nah, di sini kan ditanya apa itu exasx. Nah, saya akan langsung saya menjawab. File exasx ini adalah LSAS, maksud saya LSAS adalah file local security authority process yang terletak di dalam folder. Nah, kita copy saja ini path-nya, kita pastekan di sini. Oke. Nah, selanjutnya ketika sudah, kita diminta untuk menutup folder exasnya. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita juga dilihat untuk membuka properti lain. Misalkan di sini kita coba buka fd host. Di sini adalah host process for Windows Service. Kita juga coba buka spools. Di sini ada spooler subsystem web. Nah, langsung saja kita lanjut ke step keempat. Step keempat ini kita diminta untuk membuka web browser. Misalkan Microsoft Edge. Nah, di sini ada tetapi saya coba untuk membuka membuka Chrome. Kita cari Google Chrome, kita open, misalkan di sini kita buka. Nah, setelah kita buka, maka di sini akan muncul proses lain. Di sini ada proses untuk Chrome. Nah, di sini juga ada. Kita lihat. Ada dua untuk kita coba buka user lain. Misalkan ini. Nah, ini bisa dilihat di sini akan muncul proses baru untuk proses ketika kita membuka Chrome. Selanjutnya, misalnya kita diminta untuk ketika sudah dibuka, kita diminta untuk menutup kembali Chrome yang sudah kita buka tadi. Jadi kita close. Nah, maka di sini akan hilang untuk Chrome-nya. Nah, di sini ada crossway tadi. Nah, dan sudah hilang ketika proses untuk membuka Chrome sudah hilang.
Oke, kita buka kembali dokumen. Nah, kita jawab saya di sini. Proses untuk Chrome yang tadi dibuka telah ditutup, itu saja. Nah, ini kita jawab, jangan lupa terdapat proses dari Chrome yang kita buka tadi. Nah, kemudian kita diminta untuk membuka kembali browser. Kita buka Google Chrome. Oke, kita buka kembali. Akan muncul. Nah, sudah muncul lagi. Kemudian kita diminta untuk mencatat apa yang sudah. Kita klik saya di sini. Kita tulis saja terdapat proses Chrome yang di dalamnya memuat proses ID, ada protokol, dalam hal ini TCP, ada state atau status, kemudian ada local address. Di sini juga ada local port, ada remote address. Ada remote address, remote port, ada create time, module name, ada send package, ada receive paket, ada send byte, dan juga receive byte. Ini semua adalah bagian dari satu proses, yaitu Google Chrome dan juga proses-proses yang lainnya yang ada. Nah, oke. Demikian untuk kita identify running process. Selanjutnya kita masuk dalam tes yang lab yang kedua, yaitu exploring process reads, handles, and window registry. Oke, caranya pertama di sini kita diminta untuk mendownload sys internal switch. Kita sudah download tadi. Kemudian kita close saya TCP view. Nah, di sini kita diminta untuk membuka proses XP. Proses XP di sini, ya ini dia, kita buka. Kemudian kita agree saja untuk license. Sudah berhasil dibuka. Nah, sudah ada. Ini dia adalah proses explorer. Di sini kita diminta untuk di sini dibilang bahwa exploration menampilkan sejumlah list terbaru dari aktivitas proses yang ada. Kemudian locate the problem process dari itu open process. Nah, dari sini diminta untuk mencari web browser yang akan kita buka tadi dengan cara kita drag and drop ini find Windows process. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu Google Chrome. Sudah ada ternyata. Kita buka saja ini, kemudian kita drag. Ya, langsung terarah, benar, langsung terarah ke proses Google Chrome yang ada. Selanjutnya kita buka kembali ini. Kemudian kita di sini diminta untuk nah, di sini diminta untuk oh, di sini kita diminta untuk membunuh, istilah di sini kill proses. Caranya kita klik kanan, kemudian klik kill proses. Oke, dan
Ya, ternyata Chrome-nya langsung tertutup. Mungkin oh benar, crash process. Kill process adalah ketika kita seperti untuk end test, mungkin saya seperti itu dalam test manager nanti. Kemudian kita coba buka kembali sini. Oke, kita buka kembali password-nya. Oke, sudah terbuka. Oke, next. Selanjutnya kita sudah sampai di sini. Kita sudah kill. What happened? Apa yang terjadi? Proses yang sebelumnya ada telah ditutup atau sama saja dengan kita menutup Windows seperti biasa. Intinya kita menutup proses yang ada. Oke, selanjutnya kita ke step 3, start another process. Kita coba buka command prompt. Di sini kita diminta command prompt, kita klik cmd, command prompt. Mungkin diminta situ kita search, pikir apa. Di sini sudah terbuka command prompt. Kemudian di sini kita diminta untuk mendrag atau mencari kembali. Caranya seperti tadi, kita buka Access Explorer, kemudian kita find, nah Windows Terminal X. Nah di sini sudah ada lokasi dari command prompt tadi. Nah, the process for the command prompt is cmdx is parent process Explorer X. Kita coba lihat kan, coba kita cari Explorer, Explorer, parent Explorer. Ini Explorer. Nah, ini ternyata. Ya, mungkin tadi kita membuka bukan command prompt, tetapi kita membuka terminal. Oh ya, benar saja dalam Windows saya itu ketika kita buka command prompt, di sini kita tidak membuka langsung command prompt, tetapi kita membuka terminal. Karena kita coba buka di sini, nah, bisa saya kita langsung buka ke Windows PowerShell dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi tidak apa, tetapi di sini yang kita mau explore yaitu untuk file CMD-nya. Nah, di sini CMD, kemudian di sini kita diminta untuk dokumen form starting and kita coba diminta untuk membuat sebuah ping. Kita buka. Ini kita coba ping ke misalkan biasa ping 888. Apa yang terjadi? Nah, di sini muncul sebuah proses lagi yaitu muncul satu proses lagi yaitu ping.x, ping.x, sebuah proses yang terjadi ketika kita melakukan ping di dalam command prompt. Perlu diketahui tadi kita membuka pingnya terdapat filenya, prosesnya terdapat di bawah konsol. Artinya pingnya berjalan di dalam file proses cmdx ini. Oke, selanjutnya as you review the list program you find the process to check malicious. Oh, di sini kita akan mencek malicious dari cmd ini. Caranya conhost ini kita klik kanan, kemudian kita cek virus total. Oke, nah di sini tidak ada prompt. Kemudian expand the process, kita klik the link under the virus column dari form. Oh, kita diminta untuk memperbesar, mungkin maksudnya. Ini dia virus total. Oh, bisa di zoom. Tidak bisa. Nah, virus total di sini adalah 0/76.
artinya totalnya A76 virus dan tidak ada virus yang berjalan sama sekali. Nah, di sini kemudian klik the right and click. Nah, sama seperti tadi ketika kita um, mana di sini mana ya? Kanan, kemudian kita klik proses maka window sudah hilang, command prompt-nya sudah hilang. CMD COD CMD sudah hilang seperti ketika kita menutup Windows seperti biasa. Oke, sudah. Kemudian di sini ya, kita lanjut ke part 2 exploring threads and handlers. Di sini kita diminta untuk membuka kembali command prompt. Kita ke command prompt. Kemudian in the process. Nah, in explorer. Oh, di sini kita diminta untuk klik kanan, tapi lupa. On host kita buka properti. And next di sini ada click the threads. Click the threads sudah. The view. Oke. Nah, kita di sini diminta untuk menjawab tipe informasi dalam properti window. Nah, di sini di dalam reach terdapat terdapat thread ID, kemudian ada CPU, kemudian ada kolom cycles delta, kemudian ada kolom suspend count, kemudian ada kolom start address. Nah, di sini juga ada start time di dalamnya, misalkan kita buka TID 1876. Nah, di sini ada waktu dimulainya, start time selama 3, kemudian state, statusnya menunggu, kemudian ada kernel time, user time, context switch, cycles, idle process, memory priority, IO priority, dynamic priority. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kemudian kita diminta untuk explore handlers. Caranya kita close saja dulu ini. Kita minimize. Kita buka view, kemudian kita show lower pen. Oke, ini show lower pen. View. Kita show lower pen. Nah, kemudian kita ke view handlers. View. Fungsinya ini. View. Show lower pen. Oke, view show lower pen. Handles to view handles. Oh, misalkan kita buka kembali yang tadi dalam proses ini, kemudian kita klik view. Nah, ini handles muncul di bawah sini. Kemudian kita diminta untuk what are handles point to? Apa yang ditujukan oleh handles? Mungkin di sini handles. Oh, handles pada proses conhost.x
menunjukkan menunjukkan apa apa saja yang terhubung atau istilahnya yang terkait dengan proses ini di dalamnya dalam proses ini. Contohnya berupa berupa file, ada directory, ada event, ada key, ada mutan, juga ada proses, ada section, ada semapun, ada thread, dan juga window station. Oke, kemudian yang terakhir step part 3. Di sini kita diminta untuk mengeksplor Windows Registry. Oke, caranya do is require database that stores most of the operating system in the scope environment configuration setting. Oke, caranya kita buka start, kemudian kita buka regedit, registry editor. Kita open. Oke, di sini dijelaskan mempunyai 5 hives. Di sini 5 hive, yaitu key grassroot, current user, local machine, user, dan current config. Di sini kemudian kita diminta untuk improve system EULA proses manufacture EULA achieve. Caranya, kita diminta untuk pergi ke EULA achieve. Caranya kita buka current user, kemudian software, kemudian internal. Nah, ini kemudian proses explore. Nah, sudah, kemudian kita cari EULA achieve, EULA. Nah, di sini sudah ada value for the key oleh ini 00011 cocok. Misalnya kita diminta di sini untuk double klik oleh shape. Kemudian kita diminta untuk mengganti dengan ini kan double oleh kalau di sini satu artinya sudah di accept atau diterima tadi. Kemudian di sini kita diminta untuk mengganti 1 ke 0. Oke. Kemudian di sini buat info ini data kolom. Ini value mungkinnya ini ya. Kita copy saya tadi yang di atas. Value-nya sudah berganti dari 1 jadi 0. Ya, jadi 0 di sini. Oke, kemudian kita diminta untuk open the process. Kita diminta untuk membuka kembali. Artinya kita tutup saya yang tadi. Explore, kita close. Kemudian kita buka kembali. Nah, di sini diminta ketika apa yang kamu lihat. Kita langsung jawab saya di sini. Kita diminta kembali untuk setuju terhadap kebijakan atau syarat license dari proses Explorer license. Oke, kita agree saja. Nah, kemudian kalau sudah terbuka, kita coba lagi buka. Kita buka registry editor. Masih 0. Kembali. Sudah berubah jadi 1. Oke, untuk lab yang pertama, lab exploring process, thread handlers, and Windows registry sudah selesai.
selanjutnya saya akan melanjutkan dengan lab untuk create user account. Kita close saja ini terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk meng-create, kemudian kita review, dan kemudian kita modifying the local user account. Nah, pertama kita diminta untuk membuat creating a new local user account. Caranya di sini kita start, kemudian kita buka control panel. Kemudian kita cari user account. Kemudian kita manage another account. Ya, oke, di sini kita akan lanjut dengan membuat modul yang kedua, yaitu lab yang kedua, yaitu kita diminta untuk create user account. Di sini ada 3 part. Yang pertama create, kemudian ada review, dan ketiga ada modify. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu kita diminta untuk create a new local user account. Caranya kita buka Smart, kemudian kita control panel. Nah, kemudian kita di sini buka user account. Di sini setelah user account dibuka, kita buka manage another account. Oke, di sini kemudian kita add a new user in PC setting. Kemudian di sini kita diminta untuk add account di sini. Kemudian let's create your account Windows, click connect without a Microsoft account. Mungkin ini I don't know. Nah, di sini add a user without a Microsoft account. Nah, di sini kita diminta pertama memasukkan nah di sini kan di sini tadi sudahlah, berarti langsung di sini kita diminta untuk memasukkan nama user account 1, kemudian password. Oke, di sini setelah itu in case kita di sini diminta untuk memasukkan pertanyaan security what in your first pet. Ini saja kita coba isi. Dan password pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, City ini saja. First call SD Gemim 2. Masuk. Oke, kita next. Kita di sini diminta untuk menjawab pertanyaan. What type of user account did you just create? Local account. Local account. Oke, log into the should be log in the location. Oh, di sini kita diminta untuk login ke user account. Jadi kita akan berpindah di sini. Oke, bentar. Kita pause untuk recordnya saja dulu. Ya, saat ini saya akan melanjutkan untuk tes di dalam create user ini. Di sini kita sudah berhasil login ke user yang sudah kita buat tadi. Nah, kita lanjutkan. Di sini kita sudah berhasil login. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk pergi ke user, folder user. Kemudian kita di sini kemudian kita pilih folder user. Nah, di sini DC, kemudian user, kemudian kita klik kanan, kita buka properti. Nah, setelah kita buka properti, kita diminta untuk buka security. Kemudian di sini diminta
ditanya user atau grup apa yang mempunyai akses kontrol penuh terhadap folder ini. Kita coba lihat di sini. Untuk di sini ada sistem, juga ada user administrator, administrator, dan juga ya ternyata cuma dua, yaitu sistem dan juga user administrator. Nah, kemudian di sini kita membuka open the folder that belong to cyber security user. Nah, di sini kita diminta untuk membuka sebuah folder milik dari user pertama kita tadi. Dalam hal ini kalau di modul di cyber ops user, kalau di sini user Sepang, user saya. Nah, di sini kita buka Explorer, kemudian kita buka di drive D. Di sini ada folder saya, yaitu misalkan ini ada games. Nah, kita di sini diminta untuk membuka properti. Nah, kemudian di sini setelah kita berhasil membuka properti, kemudian kita where you able to explore, apakah kita bisa mengakses um, folder ini. Kita buka di security. Nah, di sini kalau dilihat dari security, kita tidak bisa kalau untuk akses kita bisa. Kalau akses kalau untuk akses kita masih bisa dengan, nah di sini kita lihat ada izin yang um, dibatasi dengan izin yang dibatasi. Nah, misalkan kalau dia di sini kita hanya diberikan akses untuk um, dibatasi berupa akses untuk read dan execute. Kemudian untuk list folder, konten juga ada read saja. Nah, itu saja. Kita tidak diberikan akses untuk full kontrol terhadap folder tersebut. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk logout. Oke, berarti untuk bagian di user ini sudah selesai. Kita logout terlebih dahulu. Kita close saja semua ini. Video akan saya lanjutkan. Ya, oke, saya akan melanjutkan video tadi. Nah, di sini kita langsung ke modify local user account. Di sini kita pertama diminta untuk mengganti tipe akun. Caranya kita buka control panel dan cari user account, manage another account, kemudian di user 1 kita change account type. Nah, ini dia. Change account type. Di sini select, kita diminta untuk menggunakan administrator. Kemudian change account type. Nah, di sini sudah jadi. Di sini sudah berubah menjadi administrator. Kemudian kita buka administratif komputer manajemen. Kita coba buka komputer manajemen.
komputer manajemen. Nah, kemudian kita cari. Nah, di sini ada klik local user and local group. Nah, di sini pada device saya tidak ada karena saya sudah cari-cari sebelumnya, maka oleh sebab itu saya juga untuk yang di atas ini saya lewati juga review user account property karena local user account di device saya tidak ada. Nanti mungkin akan dijawab oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita langsung ke proses step kedua untuk mendelete account. Caranya yaitu kita buka kembali local user tadi. Kemudian, nah di sini kalau di sini diminta untuk menghapus pada komputer manajemen, tetapi bisa langsung dihapus pada change an account. Caranya kita klik delete aja. Karena di sini di want to keep user. Nah, di sini kita ditanya apakah kita ingin tetap mempertahankan file kita yang di tadi sebelumnya, karena tadi saya ada video yang saya sudah record. Kita hapus saja karena sudah saya kirim tadi, sudah saya simpan. Nah, kita yes. Nah, maka usernya sudah hilang dan kini tinggal user Sepang sendiri. Kita cancel, kemudian kita close. Kita coba lihat di sini dan ya, tinggal ada user account Sepang saja sendiri. Kemudian kita di sini akan langsung menjawab saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kenapa password yang kuat itu sangat penting untuk menjaga keamanan dari sebuah akun? Ya, jelas karena dengan password yang kompleks atau kuat, maka keamanan dari komputer kita dan komputer beserta data yang ada terjamin keamanannya dan juga mempersulit orang yang tidak mempunyai yang ingin berniat jahat terhadap kita. Oke. Kemudian di sini pertanyaan selanjutnya, kenapa ketika membuat user dengan why would you create a user with standard privilege? What would you create a user with standard privilege? Ketika membuat user dengan privilege yang standar, itu hal itu berarti kita ingin tetap menjaga otoritas dari data pribadi kita, di mana data yang kita tidak ingin orang lain tahu atau user lain tahu bisa kita batasi dengan privilege yang standar. Seperti contoh tadi, ketika di security pada property, terlihat hak akses
yang terbatas, tidak full control pada folder yang kita punya. Oke, ya, itu adalah bagian saya untuk mendemonstrasikan tentang mulai dari mengidentifikasi random proses sehingga pada mengcreate user account, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 2102110600033. Dan pada saat ini saya akan melakukan demo untuk bagian using Windows PowerShell. Kita masuk saja pada bagian pertama, yaitu kita diminta untuk membuka PowerShell dan command. Di sini sudah terdapat Windows PowerShell dan command prompt, dan kita diminta juga untuk memasukkan perintah dir pada kedua tempat. Kita klik dir, dan hasilnya yaitu sama, yaitu nama file dan direktori yang terdaftar dalam direktori, ukuran file dalam dir, dan tanggal serta waktu pembuatan atau memodifikasi terakhir. Selanjutnya, kita juga diminta untuk masukkan perintah ping, cd, dan ipconfig pada kedua tempat ini. Yaitu pertama kita lakukan di Windows PowerShell, ping, enter, lalu cd, enter, lalu ipconfig, enter. Selanjutnya juga pada command prompt, kita klik ping, cd, baru ipconfig. Nah, pada bagian ini, yaitu ping itu menguji konektivitas jaringan komputer, sedangkan pada cd, dia untuk memindah direktori yang pertama ke direktori yang akan kita tuju. Selanjutnya juga pada mconfig sini, menampilkan konfigurasi jaringan pada komputer termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, dan informasi lainnya. Selanjutnya, di sini kita diminta untuk memasukkan get alias dir pada Windows PowerShell. Kita copy, lalu kita paste, enter, dan perintah PowerShell untuk dir ini adalah get job item. Lalu kita close command prompt. Lanjut juga, di sini kita diminta untuk memasukkan netstat h di PowerShell. Kita enter, lalu pada kita masukkan juga netstat t, netstat r. Kita enter. Selanjutnya juga hasilnya akan sama. Lalu di sini IPv4 gateway adalah alamat IP dari perangkat jaringan yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal seperti ini. Selanjutnya kita diminta untuk membuka second PowerShell dengan cara kita cari di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita lakukan dengan kita klik run as administrator. Di sini ada do you want to allow this to make change your device? Kita klik yes. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan netstat upload. Di sini kita enter V dan kita enter. Lalu hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya juga kita diminta untuk membuka task manager. Membuka task manager, lalu klik bagian terus. Setelah itu kita klik fit. Di sini fitnya akan berurutan, lalu kita diminta untuk pilih satu untuk dijadikan contoh. Ini saja, kita klik kanan, lalu kita buka bagian properties. Nah, pada bagian properties ini terdapat informasi tentang proses yang terkait dengan fit tertentu, termasuk nama proses, fit, pengguna yang menjalankan proses, serta penggunaan sumber daya CPU dan memori. Dan sedangkan
pada kotak dialog properties yang terbuka setelah mengklik kanan tadi, terdapat informasi lebih lanjut seperti lokasi file proses, parameter yang digunakan saat menjalankan proses, serta detailnya tergantung pada jenis proses yang dijalankan. Setelah itu, kita bisa close saja. Lalu kita diminta untuk membuka file recycle bin. Kita juga diminta untuk memastikan bahwa ada file yang terdapat di dalam recycle bin. Karena di sini kita akan remove atau menghapusnya dengan cara pada PowerShell kita klik atau kita masukkan perintah yaitu clear recycle bin, lalu kita enter. Di sini kita ditanya bahwa kita akan benar-benar akan menghapus atau meng-clear file-file yang ada di recycle bin. Jika ya, kita klik ya, kita enter, lalu tadi ada timbul biru proses, lalu kita buka ulang file recycle bin. Di sini this file is empty, berarti kosong dan tidak error. Jadi sekian pada bagian using Windows PowerShell. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Naftali Sitorus dengan NIM 2102110600033. Dan pada saat ini saya akan melakukan demo pada bagian lab Windows Task Manager. Dan baik, kita masuk saja pada bagian yang pertama, yaitu kita diminta untuk membuka command prompt dan browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Dan di sini ada command prompt. Dan selanjutnya kita diminta untuk membuka Task Manager. Dan pada Task Manager di sini kita bisa melihat more details. Lalu juga kita di sini memiliki 3 kategori proses, yaitu aplikasi, latar belakang proses, dan Windows proses. Nah, selanjutnya kita diminta untuk klik kanan pada konsol Windows Host dan kita pilih Properties. Nah, di sini kita bisa melihat lokasi file yaitu di C Windows System dan nama file itu conhost.exe. Nah, selanjutnya ketika jendela command prompt ditutup, proses Windows Command Prompt dan konsol Windows Host yang terkait akan dihentikan atau ditutup. Jadi kita coba, kita X, close, maka konsol Windows-nya akan hilang. Dan selanjutnya, saat kita klik memori di sini, yang awalnya ukurannya berbeda-beda, maksudnya tidak berurutan, bisa jadi berurutan dari terkecil atau sampai ke terbesar atau sebaliknya. Selanjutnya, sini kita diminta untuk klik kanan pada memori, lalu kita pilih ke resource values, pilih memori, lalu kita pergi ke percent. Nah, di sini kolom menampilkan penggunaan memori dalam nilai persen. Selanjutnya di sini proses jangan cari membantu administrator dalam menentukan layanan apa yang mungkin menyebabkan masalah memori dengan menunjukkan beberapa banyak memori tersedia yang digunakan oleh setiap layanan. Lalu pada Task Manager ini kita bisa klik pada name agar dia pindah ulang. Bisa berurutan. Lalu kita double klik pada Microsoft Edge. Klik. Dan yang terjadi adalah jendela browser web menjadi aktif dan Task Manager diminimalkan. Selanjutnya, saat kita klik kanan pada Microsoft Edge dan kita end task, maka Microsoft Edge atau aplikasinya akan tertutup. Kita lanjut juga pada bagian yang ke-9, yaitu kita diminta untuk klik pada service. Dan di sini statusnya ada 2, yaitu stop dan running. Kita klik juga pada performance dan di sini ada CPU.
kita bisa melihat treats-nya, yaitu 1800-an, di sekitaran 1800, dan ada proses running-nya, yaitu 179, 78 atau 79. Selanjutnya, di bagian memori, ada total physical memory, yaitu 8 GB, dan ada juga available physical memory yang berada di 500 sampai 600 MB. Ada juga yang di how much physical memory yang terpakai, yaitu 3,3 GB. Jadi dia berubah-ubah semaunya dia. Selanjutnya, pada bagian internet, kita klik, dan di sini ada speed, yaitu 0, yaitu 0 kbps, dan juga ada IPv4 address, yaitu 192.168.561. Dan selanjutnya juga kita diminta untuk open resource monitor dengan cara klik titik 3 di kanan atas ini, klik resource monitor, dan di sini akan muncul resource monitornya. Dan Task Manager adalah alat penting bagi administrator sistem karena menyediakan tampilan kinerja sistem Windows secara real-time dan memungkinkan mereka mengelola proses yang berjalan di dalamnya. Jadi, sekian demo pada bagian ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya lakukan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Unika Rahel Poli dengan NIM 21021106024, dan pada saat ini saya akan melanjutkan demo untuk modul kedua pada bagian akhir, yaitu Monitor and Manage System Resource in Windows. Pada bagian part 11 di sini starting and stopping the routing and remote access service. Jadi pada bagian part 11 ini kita akan melihat apa yang terjadi di saat kita memulai dan mematikan layanan. Dalam hal ini sebagai contoh routing and remote access service. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama klik start, kemudian masuk menu control panel. Kemudian dari control panel, kita klik pada bagian Network and Sharing Center, klik pada bagian Change Adapter Settings, kemudian kita biarkan tabnya terbuka seperti ini. Lanjut, masuk ke bagian Administrative Tools. Jadi dengan cara WinR, kemudian klik Control Admin Tools, oke. Dan yang pertama akan kita buat di sini yaitu kita double klik pada bagian Performance Monitor, kemudian select Performance Monitor di tabel kiri, kemudian kita klik pada bagian Freeze Display di icon yang berwarna biru ini. Selanjutnya kita klik kanan pada bagian sini, kemudian pilih Clear untuk menghentikannya. Selanjutnya, kita kembali ke bagian Administrative Tools dan masuk ke menu Service. Jadi di sini kita double klik pada bagian Services. Kemudian kita cari bagian Routing and Remote Access. Nah, di sini sudah ada, kemudian kita double klik. Di bagian Startup Type, ganti Disable ke Manual. Kemudian kita klik bagian Apply. Setelah kita klik pada bagian Apply di sini, kita kembali ke bagian Performance Monitor tadi. Kemudian kita Unfreeze Display. Setelah Unfreeze Display, kita kembali ke bagian Services tadi. Kemudian klik pada bagian Start. Tunggu sampai dia selesai. Oke, dan kita kembali ke bagian Network Connection. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini ada muncul satu icon baru, yaitu icon Incoming Connection. Dan kita akan menghentikannya dengan cara kembali ke bagian Services.
double klik, kemudian klik pada bagian stop. Oke, dan kita kembali ke network connection, dapat dilihat icon yang tadi muncul sekarang sudah hilang. Dan selanjutnya, kita kembali ke bagian performance monitor dan klik freeze display. Di sini kita klik freeze display. Dan di sini kita bisa lihat bahwa penghitung yang paling banyak dicatat oleh grafik adalah processor time. Kemudian kita klik pada bagian change graph type. Di sini kita pilih tampilan report, dan di sini bisa dilihat untuk processor information, processor time dengan total 51,323. Selanjutnya, kita kembali klik pada bagian routing and remote access property. Kemudian kembalikan seperti awal untuk startup type-nya. Dari manual kembali ke disable, kemudian kita klik OK. Dan di sini kita bisa lihat perubahan status yang tadinya running menjadi blank, kemudian startup type menjadi disable. Kembali ke performance monitor, kemudian klik unfreeze display, dan tutup semua tab yang berkaitan dengan lab 1 tadi. Jadi di sini kita kembali ke sini, kemudian kita unfreeze, dan tutup semua tab yang dibuka tadi. Berdasarkan dengan praktek yang telah kita lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa memulai dan menghentikan suatu layanan tertentu dapat berpengaruh langsung pada fungsionalitas sistem yang ada. Selanjutnya kita masuk ke part 12, yaitu Working in the Computer Management Utility. Dalam hal ini, pertama-tama kita masuk ke Administrative Tools atau Windows Tools. Di sini saya masih menggunakan WinR, kemudian Control Admin Tools. Kemudian pilih pada bagian Computer Management. Kemudian pada bagian System Tools di sini, kita klik pada bagian Event Viewer, kemudian Windows Log, System. Tunggu proses loadingnya sampai dia terbuka. Kemudian pada bagian event 7040 service control di sini, di bawahnya kita klik pada bagian event properties, dan sebagaimana yang diarahkan di step 4 ini, dikatakan the event properties Windows opens for the first event. Click the down arrow key to locate an event for routing and remote access. You should find 4 events that describe the order for starting and stopping the routing remote access service. Dan di sini kita akan mencari event yang sesuai dengan yang diminta, yaitu yang berkaitan dengan routing dan remote access. Di sini sudah ada 4 event yang saya salin dari apa yang tertera di event properties yang berkaitan dengan routing and remote access. Dan yang terakhir, close all open windows. Kemudian untuk part 13 terkait dengan configuring administrative tools. Di sini yang pertama, buka administrative tools atau Windows Tools. Kemudian ke performance monitor. Kita expand pada menu data collector set. Pada user define klik kanan, kemudian new, klik data collector set. Pada bagian name di sini kita ganti dengan memory logs. Dan pilih pada create manually advanced. Kita klik next. Kemudian pilih pada centang pada performance counter.
Next, pada bagian which performance counter would you like to log, di sini kita klik pada bagian add, dan cari bagian menu memori, expand, kemudian pilih available MB. Add, kemudian OK. Pada bagian sampel interval di sini, kita set menjadi 4 detik. Kemudian kita klik next. Pada bagian ini kita klik browse. Kemudian pilih local disk C. Select per blocks. Kemudian klik OK. Next. Dan klik finish. Di sini kita bisa lihat sudah ada satu data collector set dengan nama memory logs. Dan di sini kita klik. Kemudian klik kanan pada bagian data collector 1. Pilih properties. Pada bagian log format, ganti dari binary ke comma separate. Kemudian di sini dapat dilihat pada bagian tab file, ada example file name. Klik OK. Kemudian untuk menjalankan memory logs ini, kita klik pada bagian yang berwarna hijau ini untuk start data collector set. Di sini kita klik, dan ada perubahan icon untuk memory logs di sini. Ada muncul panah hijau kecil. To force the computer to use some of the available memory, open and close the browser. Selanjutnya, klik pada black square untuk menghentikan data collection set. Dan dapat dilihat perubahan yang terlihat setelah klik pada black square di sini adalah tanda hijau atau panah hijau yang ada di sini telah menghilang. Selanjutnya, klik start dan masuk ke drive C. Selanjutnya ke perflogs dan pilih bagian yang sudah dibuat tadi. Di dalam filenya ada terdapat file data collector 1.csv. Kita coba klik. Dan ini isi di dalam file yang tadi. Kurang lebih sama seperti yang ada di contoh. Kemudian di sini ada pertanyaan, what is the column furthest to the right show? Jika dilihat dari file CSV-nya, kolom yang paling ujung kanan itu adalah available MB. Selanjutnya kita tutup file tadi. Dan kembali ke performance monitor. Klik kanan pada memory logs, kemudian klik delete. Yes. Demikian juga dengan file yang ada di dalam folder perflogs. Kita hapus manual. Dan close all open windows. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 terkait dengan tugas modul 2. Terima kasih dan mohon maaf sekiranya ada kekeliruan.